Oke, selamat sore Bang Matraf. Sore. Gimana kabarnya? Udah lama banget ya kita nggak ngobrol bareng di apa namanya di channel ya sebenarnya. Yoi. Iya. Dan dari yang kita lihat sebenarnya perbedaan jauh yang dari dulu ke sekarang yang ada di Bang Raf itu adalah jenggotnya. Makin tebel aja sekarang jenggotnya ya. Mantap. Gimana nih, Bang Don Seko? Jadi sebelum kita mulai, kebetulan nih, gue punya kaos untuk di giveaway ke para netizen subscriber dari channel Don Seko. Lumayan, ini ada satu. Apa tuh kaosnya? Kaos Land Rover. Bisa lihat nggak kaos Land Rover? Di belakangnya gambarnya ini. Oke, ukurannya cuma ada satu, ukuran XL doang. Jadi nanti kalau yang terima ukuran XL ya badannya M ya diatur-atur aja lah, apa buat adeknya, apa buat siapa. Ya kecilin kayak apa kayak. Nah, dikecilin atau gimana. Nah, satu lagi, itu kan tadi Land Rover ya. Terus satu lagi ini. Cakep. Cherokee, kaos Cherokee. Oke. Berarti ini kaosnya sesuai banget sama tema kita hari ini dong. Tema kita hari ini kan sebenarnya Land Rover versus apa? Land Rover versus Land Cruiser. Land Cruiser. Tapi gue dari awal mungkin harus kasih tahu ya ke orang-orang. Ini sangat ya udah sih, ini kan Indonesia identitas. Gak lu suka bilang si kodot celana kotak-kotak gitu. Gue kalau lihat itu gue jadi inget langsung. Gue konsepnya bener, kotak-kotak jadi sarung, itu kodot, kotak-kotak jadi celana. Iya. Kalau gue jelas konsepnya. Iya, oke. Ya balik lagi, apa? Ini sangat mungkin bias, sangat mungkin. Oke. Karena balik lagi background kita masing-masing gitu loh. Ya gue cuma pengen ngomong itu aja. Jadi kalau di sini ada yang ngerasa ini subjektif, kurang objektif ya harap maklum. Gue dari awal udah ngomong, walaupun kita berusaha seobjektif mungkin. Iya, benar. Raffi itu dulu memang awalnya dia startnya bukan di Land Rover ya, dia dengan beberapa four wheel drive lain kayak TAF, terus dia juga punya Toyota. Tapi itu semua punya bokapnya gitu kan, dulu waktu lo masih ini banget ya, masih muda banget ya. Nah habis itu ya masih segini. Nah habis itu begitu beranjak mulai ke punya duit sendiri, kerja, akhirnya dia memutuskan untuk meminang seekor Land Rover gitu. Nah entah kenapa ya, entah kerasukan apa. Nah disitulah baru dia bisa disebut sebenarnya bahwa dia tuh sebenarnya awalnya dimulai dari Land Rover, karena itu mobilnya dia sendiri gitu kan. Mobil pilihannya. Dia punya Land Rover, dia pakai bertahun-tahun, kita banyak cerita ya yang lucu, yang macam-macam deh pokoknya. Dan akhirnya nggak lama mungkin setahun atau 2 tahun lalu gitu ya, akhirnya Land Rovernya lo putuskan untuk dilepas. Dan lo meminang seekor Land Cruiser gitu. Betul. Sekarang gitu. Nah jadi sebenarnya Bang Raffi ini bisa dibilang dia backgroundnya ya Land Rover ya, di darahnya mengalir Land Rover juga gitu. Jadi kita akan mencoba seobjektif mungkin bercerita tentang Land Rover dan Land Cruiser gitu. Sampai sekarang pun gue masih miara ya, mohon maaf ya, udah ini anggap aja bonus lah. Apa sih? Sarung lo ya? Yes. Nggak apa-apa. Gue udah pura-pura nggak lihat dari tadi. Nggak cocok banget anjir gitu, udah pakai topi rimba, udah mau off-road 76 bajunya, anjing sarung. Jadi ini gabungan jiwa gue. Jadi ini kan off-road adventure, ini baju gue sebagai anak Vespa juga tetap. Oh iya, anak Vespa Bang. Iya, siap Bang. Vespa. Balik lagi. Ya gue sampai sekarang juga masih nyimpen satu sebenarnya, Land Rover. Oke. Yang sama persis kayak yang kemarin gue lepas, Discovery, walaupun mobilnya udah mungkin 10 tahun gak hidup gitu loh. Jadi dan sampai sekarang gue belum ada rencana, belum terlintas untuk ngelepas atau apa. Sampai sekarang gue masih bermimpi suatu saat mau gue hidupin lagi, entah apa konsepnya gitu. Oke. Bagus lah kalau gitu. Gue juga masih punya Land Rover, masih ada 2 ekor malah. Nah masih ini gue sekarang mau nyeritain lo nih berarti ya. Oh iya, benar. Oh kayaknya lo ini ya, lo kerja di itu ya, lo kerja di Banten ya? Gue kerja di Sukabumi dulu, di pertambangan. Pertambangan Sukabumi, terus di situ kisah lo dengan Land Rover berlanjut, lo dapat mobil
operasional Cherokee sama Land Rover ya kalau nggak salah ya. Cherokee sama ya ada 3 mobil operasional, ada Cherokee, Country, ada FJ40, nah, dan ada seri 3. Pilihan yang susah. Oke. Oke. Nah gue nggak tahu kenapa bahkan dengan pembanding 2 mobil yang ya Land Cruiser ya FJ40 oke, Cherokee oke, tapi entah gimana lu punya hati spesial, tempat spesial buat Land Rover. Betul. Ya kan, dari situ lo terus pakai, bahkan lo sempet pakai seri 1 buat harian ya si Mojo. Oh iya. Habis itu kisahnya lanjut, lo beli seri 3, terus lo rebuild, beli seri yang dari Jogja seri 2 ya? Seri 2. Ya. Nah itu nanti jadi 1 episode aja tuh kalau yang Jogja. Panjang ceritanya. Oke. Sampai akhirnya lo dapat si 90 ya? Iya, gue ganti 90 Canvas buat mobil main. Mobil main. Terus lo main sama orang-orang yang di Bintaro yang gila off-road lah ya waktu itu ya. Pokoknya maksudnya rover head tapi orientasinya tuh buat off-road oriented gitu loh. Betul. Bukan barang koleksi doang gitu. Jadi emang Land Rover yang benar-benar dipakai buat off-road banget gitu. Culture-nya hybrid. Betul sekali. Sampai pokoknya long story short lo punya 110, 200 TDI, terus 90-nya lo pakai IOX yang sebenarnya cukup legend ya. IOX Java ya. Banyak cerita di situ. Banyak cerita ya. Salah satu momen paling berkesan adalah lo pakai si 90 itu di IOX Java ya kan, bener nggak sih? Satu momen paling berkesan lah. Di Gunung Letik itu. Asli itu asli itu 90 gue, Land Rover gue tuh nggak ada masalah sama sekali kecuali fan belt putus. Udah itu doang masalah gue, fan belt putus doang. That's it. Tapi itu kan di saat Anto apa? Enggak lah, itu kita bahas nanti biar dia yang nyeritain karena itu masalahnya terlalu rumit karena itu berhubungan sama mistis. Itu udah aneh banget. Jadi kalau kita yang menceritakan kayaknya ya dari kacamata kita, kalau dari dia yang merasakan sendiri itu akan lebih tepat gitu. Bener nggak? Ya itu mistis sama emang dari Antonya juga mentally ill sih menurut gue. Gue mau sampai di sini kita berdua tuh biar gimana hatinya tetap gue nggak tahu sih sihir macam apa sih Land Rover itu, cuma gue nggak tahu ya. Gue lebih banyak ngelihat orang yang tadinya pakai Land Cruiser terus belakangan pindah ke Land Rover dibanding sebaliknya. Nggak tahu kenapa loh. Gue yang ada di lingkungan gue sih gitu. Oke. Tapi kita berdua ini adalah salah satu orang-orang yang dari Land Rover terus ganti ke Land Cruiser gitu loh. Betul sekali. Gue sih merasa nggak ada ruginya gue pindah, dan gue nggak salah pilih gitu pindah ke Land Cruiser. Mungkin kalau gue pindahnya ke brand lain mungkin gue akan balik lagi ke Land Rover gitu loh. Tapi sekarang ini gue tetap pakai Land Cruiser, dan ya tetap Land Rover juga kalau buat off-road ya pasti gue pakai yang Land Rover lah gitu, karena memang yang si Land Cruiser ini desainnya mobil yang off-roadnya nggak ekstrim lah gitu loh. Berat sih masih mampu lah, tapi nggak ekstrim gitu. Sebenarnya kita nerima ini kali ya, kita ini sepanjang kita main, sepanjang kita bergaul, kita banyak nerima pemikiran dan pertanyaan kali ya lebih tepatnya. Iya, pertanyaan dan statement ya. Dari user, dari non-user juga yang mereka emang pengen tahu ini benar nggak sih statement kayak gini segala macem. Dan akhirnya kemarin sempat ya si Bang Raffi ini udah bikin list dan itu mau kita coba kupas dan bahas di sini menurut sudut pandang kita ya, karena setiap orang kan punya sudut pandang beda-beda gitu. Mungkin teman-teman netizen juga beda pengalamannya dengan kendaraan-kendaraan ini. Cuma kalau kita ya kurang lebih inilah yang akan kita ceritain gitu. Yap. Gitu. Betul. Jadi apa nomor 1 apa Bang Raffi? Ya gua bongkar ya, maksudnya gua lihat nih. Yoi Bang Matt Raff. Dari dulu
never ending questionnya adalah lo lebih antara Land Rover dan Land Cruiser itu sebenarnya lebih revolusioner mana gitu loh, lebih mengubah tatanan mana gitu loh. Yang kalau menurut gue sendiri Land Rover biar gimana tuh game changer deh. Emang dia ngerubah tatanan modern SUV ya waktu itu. Walaupun balik lagi lahirnya nggak langsung di Defender tapi kan di Range Rover klasik kan. Dengan hadirnya si live axle coil spring depan belakang itu. Menurut gue itu suka nggak suka kita harus ngakuin di situ dia ngubah tatanan, karena kalau dibandingin dengan tahun yang sama Land Cruiser masih traditional 40 series kan. Iya, dia masih tetap 40s ya. Iya kan, 70 sekian kan, 70s kan. Tahun 70-an itu kan. Mungkin yang mirip itu waktu itu teknologinya G-Class. Betul, G-Class. Cuma G-Class pada saat itu nggak terlalu ini ya, belum begitu ramai ya, katanya ramai di kalangan militer waktu itu G-Class ya. Dan tetap ada jarak tuh, tetap duluan, setahu gue tetap duluan pengembangannya Range Rover. Karena memang dia menuju ini ya, marketnya market luas ya, jadi orang-orang biasa gitu, bukan cuma kegunaan buat pertanian atau perkebunan dan kerja gitu. Betul. Jadi bisa dibilang ya, kalau menurut gue sih emang game changer banget Land Rover, Range Rover ya. Dan itu akhirnya diadaptasiin ke Defender, atau waktu itu kan awalnya pendek dulu kan Land Rover 90, si Land suspensi Rover 90. itu diadaptasiin di Land Rover 90 gitu loh. Yang gue lihat sih memang culture-nya orang Eropa itu, mereka adalah kaum yang memang inventor ya. Mereka kaum yang maksudnya orang Eropa tuh relatif menemukan sesuatu, tapi pada akhirnya adaptasinya itu entah gimana Jepang yang lebih well execute gitu loh. Iya, mereka kayak lebih menyempurnakan gitu ya. Iya, jadi ide dari Eropa mereka udah bikin, sementara kayak orang Jepang nih merhatiin aja nih salahnya di sini, salahnya di sini, mereka sempurnakan di situ. Bener nggak? Iya, Jepang betul. tuh kayak sedangkan gitu. Eropanya begitu udah ketemu, ini ya udah kepap terus ini lagi. Dan habis itu kan nggak lama ya, terus tahun berapa ya keluar Land Cruiser itu kan? Enggak sih, lama sih jaraknya ya. Lama. Land Cruiser itu kan 90-an ya. 80 series ya maksudnya ya. Betul. The first coil spring live axle Land Cruiser itu kan baru keluar 91 atau 90 tuh, 80 series awal banget. Betul. Jadi terpaut berapa tahun tuh? Iya, ada hampir 20, ya 15 tahunan kali ya. Iya, jauh banget. Benar, jadi kalau lu bilang game changer ya memang game changernya waktu Land Rover mengeluarkan live axle dengan coil springnya di Range Rover itu adalah game changer. Habis itu kan semua udah mulai naik, nyamain level, nah udah dari situ tuh mulai bersaing tuh kan. Suka nggak suka emang Range Rover ngubah tatanan, mungkin kalau lebih spesifiknya adalah modern SUV ya. Jadi waktu dulu itu orang hampir nggak bisa bedain antara mobil yang 4-wheel drive sama mobil yang misalnya penggunaan harian gitu. Nah, Range Rover itu hadir untuk ngisi itu. Jadi di saat lo petani dan lo tetap pengen ke kota, lo pengen ya mereka kan bahasanya pengen ke gereja, pengen belanja. Nah, tapi nggak kelihatan petani-petani amat gitu ya. Jadi lo di saat bawa istri lo nyaman, kasarnya kalau di kita mungkin bisa kondangan, tapi lo tetap bisa ke site lo, kebun gitu ya. Dan ternyata konsep itu yang 50-60 tahun kemudian amat sangat relevan. Kayak lo sekarang kalau lihat di jalanan, mobil paling banyak apa sih ya, SUV kan. Gini, kalau dari gue pribadi, gue ngerasa apa yang terjadi dengan Land Rover itu adalah somehow, gue bicara Defender lah ya, gue bicara Defender. Kalau Range Rover dia aging properly, tapi kalau Defender ini menurut gue somehow dia kayak berhenti berevolusi. Jadi evolusi di awalnya Paul kayak 90, 110 gitu kan, itu kan keren banget tuh, tetap utilitariannya dapet, tapi ruggednya juga dapet. Tapi somehow seiring waktu dia berubah. Oke lah, dia berubah powerhouse, ganti mesin dari misalnya non turbo 200 TDI, 300 TDI, V8, TD5, tapi dari mobilnya sendiri sampai terakhir di determine itu hampir nggak ada improvement nggak sih dari segi misalnya
body atau dari sasis gitu. Ada sih improvement tapi ya tipis lah. Kalau dari body sama sasis gue rasa nggak ada. Ya body apa sih, cuma diganti-ganti kap mesin gitu doang kan. Iya betul. Sama air ventnya, lubang anginnya di depan dibikin ditutup permanen gitu ya. Cuma gitu-gitu aja, tapi lu nggak ngelihat ada perbedaan. Jadi artinya kalau orang yang awam Land Rover ngelihat Puma yang tahun 2000-an sama 200 TDI, mungkin mereka nggak akan tahu bedanya gitu loh. Kalau kondisinya sama bagus ya. Seri 3 gitu. Orang awam kan kayak hampir nggak bisa bedain gitu, orang awam ya. Mereka kadang nggak, tapi kalau dijajarin, plek, lu lihat nggak bedanya? Mereka pasti lihat gitu loh. Tapi kalau Puma sama 200, orang awam nggak akan lihat. Kalau sekilas di jalan mungkin ya lewat zoom gitu, mungkin mereka nggak tahu bedanya sih. Iya betul. Kan? Gitu. Nah itu yang gue lihat diisi sama Toyota ngelihat ada satu lah. Karena gini loh, Defender ke Range Rover itu range-nya terlalu jauh. Sedangkan jadi gini loh, Range Rover kita nggak bisa apple to apple sama Land Cruiser. Dari harga jauh, dari fitur juga jauh. Akhirnya Land Cruiser itu apple to apple-nya sama Defender. Sedangkan Defendernya berhenti berevolusi. Gitu. Sementara Land Cruiser terus, ya kan? Tambah canggih ya, sampai saatnya sekarang Defender akhirnya ngeluarin produk baru kan 2020 nih. Yang gue juga jujur aja nggak tahu, belum pernah nyobain, tapi ya dalamnya kurang lebih kayak sama kayak Land Rover baru yang lainnya gitu ya. Betul. Jadi mungkin itu sih menurut gue poin kenapa untuk beberapa orang Land Cruiser itu lebih cocok untuk dia dibanding dengan Land Rover, karena modelnya berubah-ubah gitu ya. Ya, modelnya berubah-ubah dan ya balik lagi, memang kan mobil itu hanya cocok untuk keperluan tertentu dengan orang-orang. Jadi orang beda, tentu kebutuhan mobilnya juga beda gitu kan. Yeah. Nah, menurut gua kalau kita bicara Defender, orang yang pakai Defender itu adalah orang-orang yang satu dieharder, emang dari awal dia gila Land Rover. Dia gila Land Rover ya, kayak gue dulu lah gitu ya. Itu gila banget. Terus? Betul. Habis itu yang kedua adalah orang-orang entusias. Oke, dia suka, tapi dia hanya pakai untuk weekend warrior atau camping. Oke. Gitu. Sama dia seneng koleksi aja gitu ya? Ya, dia seneng Land Rover sebagai apa ya? The idea of Land Rover aja. Jadi dia sebenarnya kalau disuruh pakai harian juga nggak mau gitu. Iya, oke. Jadi tuh udah ada dua kategori ya, orang dieharder yang gila banget yang pakai tiap hari dan segalanya pakai Land Rover. Kedua, orang yang pakai untuk kegiatan-kegiatan tertentu aja dan dia memang senang dengan historinya Land Rover dan the whole idea of Land Rover gitu ya. Betul. Oke. Nah, sekarang ada kategori ketiga yang gue lihat, yaitu adalah mereka-mereka yang melihat Land Rover itu sebagai ada nilai investasinya. Ini juga jadi kategori sendiri nih sekarang. Itu nggak salah sama sekali gitu loh. Ya kalau nganggap satu barang sebagai sarana investasi dan mereka ngambil kesempatan dengan itu ya nggak salah sama sekali. Oke. Cuma yang gue lihat adalah karena user Land Rover itu lebih lebih die hard, lebih intinya orang-orang Land Rover tuh gampangnya, yang gue lihat adalah orang-orang yang biasanya nggak gampang move on, ya kan? Yang gampang move on. Yang nggak gampang move on, terus yang kayak nostalgic gitu. Oke. Mereka punya cerita tersendiri lah ya. Kenapa mereka cinta banget sama Land Rover-nya gitu ya? Betul. Oke. Sehingga di saat sehingga kesempatan itu sekarang dimanfaatin sama orang-orang yang memang dari awal nyari cuan hunter lah. Makanya itulah yang gue lihat sekarang harga Defender semakin hari semakin naik gitu. Iya. Padahal dan nggak ada yang salah dengan itu. Di saat ada supply sama demand kan ya sah-sah aja. Ya sah lah, nggak ada yang salah. Namanya orang cari duit kok, ya nggak? Mau jadi PDG kayak mau apa, mau ambil untung berapa, kalau cocok cuannya, yang beli nggak keberatan ya udah, ya nggak? Betul. Oke. Yang nggak gue lihat di Land Cruiser ya, kayaknya nggak segitunya. Nggak segitunya ya? Masa sih? Belum. Yakin lo? Sekarang 200 saja, anggaplah kita langsung komparasiin ya. 200 TDI berapa? 9192 ya? Iya, segituan.
gituan kan. Sekarang di compare itu VX seri 80 setahun segitu belum masuk Indonesia ya. Kita anggaplah yang tertuanya. Anggaplah yang tertuanya berarti 9495. Karena 9495 orang jual kalau yang manual mungkin range-nya 300 sampai 400 ya kan. Oke. 200 CDI anggaplah 110 ya panjang. Kita bandinginnya kenapa nggak sama 300 CDI aja biar langsung sepadan tahunnya. Oke, boleh lah sama 300 CDI yang tahunnya member ya. Iya. Tahunnya member. Sekarang 110 300 CDI gila lo, udah yang di bawah 500 ada tapi dikit nggak sih? Udah rata-rata di atas 500 kayak gue lihat. Iya sih. Kemarin gue jual 200 CDI gue aja seharga itu VX Sound segituan. Tahun 95. Iya kan? Iya kan? Iya. Jadi emang harga Land Rover itu di atas rata-rata. Satu karena gue rasa karena mobilnya emang nggak banyak ya di sini. Betul, itu poinnya. Udah gitu, kedua ya itu kayak history preserved gitu loh di situ. Bentuknya tuh nggak akan mati gitu loh. Ya, Land Rover gitu aja, orang beli itu gitu. Karena dia udah discontinue menurut gue. Betul, karena dia udah discontinue, udah nggak ada lagi. Jadi Defender tuh digantikan dengan model baru sekarang ya, benar-benar modern ya. Iya, bisa dibilang all new lah, kayak ganti platform dari nol banget gitu. Dari nol banget ya. Gitu. Jadi itu juga yang bikin nostalgic feel-nya terasa banget pasti. Betul. Ya orang-orang akan mulai ngumpulin, yang punya pasti nggak akan dijual, dan yang belum punya pasti akan mau beli gitu loh. Iya, benar nggak? Betul. Jadi ininya, supply demand-nya. 90 gue harganya mahal nih kayak bentar lagi. Jarang banget kan 90 Canvas gitu, gila. Wih. Ada yang mau beli 90 Canvas? Wah, itu jarang banget. Kayaknya kalau yang mobil lo memang udah kelasnya kayaknya harus kelas dilelang sih kayaknya. Jadi kita bicara stylingnya Land Cruiser dibanding Land Rover. Tadi kan dari tadi kita udah perspektifnya dari perspektif Land Rover. Ya. Sekarang kita coba dari perspektifnya Land Cruiser gitu loh. Kalau dari segi bentuk, gue jauh lebih prefer si Defender. Kalau gagahnya gagahnya untuk dimodifikasi gini gitu. Tapi untuk kalau bentuk untuk fungsional ya, gue lebih seneng Land Cruiser. Iya. Gitu. Enggak, lo missing satu poin, tau nggak? Semua yang lo bilang tadi itu adalah kata kuncinya adalah karakter. Oke. Maksudnya gimana? Apa menurut lo Land Rover lebih berkarakter apa gimana? Nah, itu yang menurut gue pribadi nilai plusnya Land Rover dibanding Land Cruiser adalah Land Rover itu punya karakter yang amat sangat kental dan kuat gitu loh. Oke, jadi lo ini bicara seperti halnya ini ya, apa namanya G-Wagon ya? G-Wagon. Bentuknya nggak berubah-ubah, dia mempertahankan karakter itunya ya. Betul. Okay. Itu yang menurut gue bikin orang banyak banget jatuh hati sama Defender adalah karakter. Betul. Karakternya kental, kuat, dan over the time kayak nggak berubah karakternya. Ya balik lagi, memang Land Rover-nya juga nggak willing apa-apa buat diubah gitu loh. Iya, jadi seolah-olah mereka tuh memang menanamkan ke otak orang-orang bahwa mobil adventure itu bentuknya adalah seperti ini. Betul. Nggak dirubah, sehingga orang tuh terbiasa dari kecil, dari gua kecil sampai sekarang, ya bentuk Land Rover Defender kan gitu-gitu aja ya. Betul. Series Defender. Jadi yang ada di kepala gua tuh, ya gue udah terbiasa banget dengan bentuk itu, dan itu keren gitu loh. Adventure tuh kotak gitu loh. Gitu. That boxy British. Betul. Shape itu tuh ini banget. Walaupun plot twistnya adalah emang research and R&D-nya Land Rover emang males aja, terus orang-orang anggap dia berkarakter. Iya, gue rasa gitu. Kalau mereka mengembangkan itu lagi, research and development lagi tentang bentuknya, gue rasa mereka akan keluar duit banyak gitu ya. Mereka nggak mau sepertinya ya. Betul. Dan apa terpentingnya adalah akan susah banget bikin generasi selanjutnya Defender yang bisa mengalahkan karakter si utama. Makanya ini kan sekarang pembuktian nih. Defender yang 2020 baru ya? Ini bakal kayak bisa nggak sih dia, walaupun gue sih nggak yakin ya dengan baggage yang segitu, dengan baggage dan prestasi yang udah ditorehkan sama si Defender yang lama. Kalau gue pengen beralih misalnya dari Land Rover ke bentuk yang nggak terlalu ngotak banget, gue akan lebih suka bentuknya Nissan Patrol.
Dia masih agak boxy, masih agak kotak, tapi nggak bulat gitu. Kalau Land Cruiser gue sebenarnya nggak suka, tapi semuanya itu tergantikan dengan fungsinya dia. Practicality. Practicality dan semuanya. Makanya akhirnya gue pindah ke Land Cruiser karena itu. Dan ini statement lo nih valid, soalnya kan lo kan basicnya designer. Ya lo orang seni lah gitu. Kalau gue yang ngomong, ya gue nggak punya basic apa-apa terkait dengan styling dan seni gitu. Iya, tapi nggak bisa juga sih dibilang omongan gue valid karena background gue nggak. Itu kan masalah ini, masalah personal taste ya. Itu kalau gue nggak suka bentuk begitu. Tapi ada juga orang yang sukanya bentuknya bulat-bulat, kayak teman kita satu kan sukanya Kia tuh. Ya kan bentuknya kan bulat kayak Land Cruiser Bantet gitu kan dia. Kia Sportage. Panther gak jelas. Iya, mungkin ya sama dia emang mau dibikin kotak, makanya dipepet-pepetin ke dinding sampai penyok-penyok dengan harapan bisa jadi kotak kali, gue nggak tahu juga ya. Nggak, dia kan dari dulu udah bilang emang ngayalnya mobil itu seakan tuh Camel Trophy, kan penyok-penyok. Oh gitu, oke. Dari dulu dia udah ngomong ini memang pengennya Camel Trophy gitu, makanya dipenyok-penyok. Lo sekarang lo pakai seri 80, lo buka kap di pinggir jalan, lo percaya sama gue, mungkin dari 10 VX yang lewat, yang berhenti cuma satu, men. Tapi kalau lo pakai Land Rover, lo buka kap di pinggir tol, lo nggak perlu buka. Mungkin dari lo nggak perlu buka kap. lo cukup pencing di pinggir tol gitu, nanti udah 2-3 yang berhenti naik. Kenapa om? Gue pakai disco gue tuh udah narikin di tol tuh mungkin 4 ya. Land Rover. 4 kali Land Rover. Oke, itu kenapa rata-rata kenapa masalahnya di tol itu? Mungkin 3 kali overheat. Oke, ya klasik lah. 1 kali tuh pernah ada yang transfer case-nya ngelepeh, jadi tau-tau di netral aja gitu. Oh, oke. Defender. Sama satu lagi terkingnya tuh baut flywheel-nya patah. Baut flywheel patah. Gue udah bingung gimana sih ini mobil kok baut flywheel bisa patah. Ya intinya sih kalau menurut gue ya dengan segala masalah, ya dari tadi gue belum cerita masalah Land Cruiser ya. Karena gue selama pakai Land Cruiser gue emang belum pernah ada masalah gitu. Masalah gue Land Cruiser tuh ya inilah paling AC atau pipanya bocor gitu-gitu gitu loh, bukan kayak minor banget. Ya waktu itu sempat turbo gue tuh lemot banget, tapi ternyata setelah dipegang sama si Kodot udah jadi setelan. Ternyata cuma matter of ini aja. Iya, setelan aja. Kan? Sekarang udah jadi kura-kura ninja lagi. Gitu loh. Udah berjaya lagi. Gue udah bisa nyalip bajai main sekarang. Cuma terlepas dari itu kan gue dengar masalahnya Land Cruiser tuh apa sih? HP suka lepas ya? Iya, kalau yang nggak floating ya. Ya kalau nggak floating tuh HP suka lepas gitu. Iya, betul. Mobil gue nggak floating loh. Dan lo sampai sekarang sih belum pernah ya? Jangan sampai gitu loh, gue nggak tahu deh. Tapi jangan sampai aja tuh ada masalah kayak gitu. Gue ya dikontrol terus sih gitu loh. Iya. Sampai itu bahaya banget gitu. Cuma ya kalau menurut gue mungkin Land Cruiser tuh lebih cocok buat gue. Kenapa? Gue bukan orang yang suka ngoprek mobil tiap hari. Kayak merhatiin, gue kadang tuh nggak ngecek ya, ini contohnya aja gitu loh. Land Cruiser gue ini sebenarnya udah setahun nggak gue pakai nih. Kemarin setahun nggak gue pakai. Diem aja, asli diem aja. Ya waktu itu sempat gue panasin sekali doang, jadi 6 bulan nggak hidup gitu. Panasin sekali buat pompa ban, terus bannya kempes lagi, gue capek dong. Udah gue diemin aja. Nah kemarin waktu lagi lockdown gini kan banyak waktu nih. Iya. Ya udah, gue hidupin lagi, gue jumper. Nah, aking kan pasti habis tuh. Gue jumper jeget, hidup, bannya gue pompa, langsung gue lari ke tukang ban, gue ganti ban, biar nggak kempes lagi. Udah ganti ban, udah. Ya maksud gue nggak ada masalah gitu loh. Setelah setahun nggak jalan tuh nggak ada masalah, remnya semua normal ini. Kecuali AC-nya, waktu itu memang gue pulang habis overland. Itu habis jalan-jalan itu AC memang udah rada bermasalah, gue rasa bocor tuh pipanya ya, pipa freonnya. Dan ini ya benar nggak dingin gitu, jadi gue masih harus ke tukang AC lagi. Gitu. Tapi terlepas dari itu semuanya working just fine, nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada gitu. masalah. Dan itu cocok banget buat orang-orang kayak gue yang bukan cuek. orang
ya yang cuek gitu. Gue cuek banget, gue nggak mau diperbudak sama mobil gue gitu. Harus benerin ini, harus itu, harus ngurusin ininya gitu loh. Makanya gue bahkan kemarin waktu acara nikahan gue ya, itu kan gue pakai Range Rover 2 pintu klasik. Lo tahu men, 4 jam sebelum acara ditelepon kan mungkin 6 jam ya, mobilnya mau dikirim kan, mau digendong. Pak, ini Pak, mobil nggak bisa dikirim. Mah kenapa? Ya ini mau dinaikin gendong. Loh emang kenapa? Ini Pak, tongkat persnelingnya copot. Anjir. Gue udah speechless ini mobil. Ini makhluk apa? Kok ada aja sih ya? Ya gue bahkan gini loh, Land Rover tuh udah gue kasih porsi yang sangat sedikit, bahkan lu udah cuma nanti datang diem gitu, itu aja masih menyulitkan. Tapi lo setuju gak sih, emang Land Rover itu suka rusak di waktu-waktu yang kurang tepat? Iya, sebenarnya di waktu yang salah banget. Nggak tahu kenapa, gue juga bingung, dan bukan gue aja, ternyata gue ngobrol-ngobrol juga suka gitu, emang rusaknya suka di waktu-waktu yang kurang tepat. Iya, jadi lagi dipakai normal gitu ya di jalan. Ya kayak kemarin ya ini contoh aja, gue sebut aja gitu. Emang rusak mobilnya waktu gue lagi survei kemarin kan. Gue survei. Di Jakarta itu mobil sehat, nggak pernah ada masalah, apapun nggak pernah ada. Dan sebelum berangkat tuh semua dicek. Begitu sampai di sana sehat, dipakai sana sini. Kan kita sampai di sana tuh sehari sebelumnya kan, udah pakai muter-muter dulu, nggak ada masalah. Besoknya kan mau start nih. Oke, hari pertama survei kita mau start. Rusak loh. Anjir kamu ini. Gila, aduh. Overheat apalah. Loh, kenapa kemarin nggak begini-begini, nggak menunjukkan gejala-gejala sama sekali gitu loh. Overheat, akhirnya ya terpaksa 2 hari diperbaikin tuh di sana. Tapi habis itu ya udah nggak ada masalah. Cuma itu yang lo bilang tadi, rusak di saat yang kurang tepat gitu loh. Iya. Walaupun balik lagi dia akan selalu bisa mencapai tempat itu, cuma caranya selalu beda gitu loh. Selalu aja beda. Lo harus sampai di titik tertentu dulu baru bisa ngetawain segala masalahnya. Itu di saat lo masih penuh dengan, di saat lo masih defensif dan apa, menurut gue lo belum segitu jatuh hati sama Land Rover gitu. Iya, lo masih ya sejenis baru-baru lah gitu ya. Iya. Gue nggak bilang gue maksudnya udah segitunya, enggak, cuma gue menilai ada state tertentu yang bisa lo capai hanya dengan lo ikhlas dan menerima apa adanya mobil. Iya, itu adalah lo apa namanya, unconditional love, ya nggak? Cinta tanpa kondisi, dengan segala kondisi apapun gitu loh. Iya, benar. Ya itu, ya lo kalau jadi lo apa namanya, kalau lo menyatakan bahwa lo seorang Land Rover enthusiast atau Land Rover lover gitu ya. Iya. Ya lo, ya udah lo terima aja itu dengan segala kekurangannya. Di belakang lo mobil lagi ditarik Land Rover kan tadi itu barusan. Nggak ada yang ditarik, men. Di situ nggak ada yang ditarik. Ada tadi ditarik. Nggak ada yang di situ. Oh, itu yang keluar dari kubangan. Iya. Itu lagi nangcep, sob. Itu kalau Land Cruiser di situ juga nangcep, itu sama aja orang begini. Nggak, tadinya mau diterjang itu, mau terjang gitu. Tapi ternyata ya kan pas kita tes pakai kayu kan lumayan keras, begitu keinjek mobil berat, amblesnya blebas itu. Sikat dulu sama mobil pertama, ternyata nggak bisa. Yang berikutnya nge-win semua akhirnya di situ. Iyalah, orang lumpurnya lengket banget dalam. Iya. Anggaplah contohnya Anto gitu ya. Ya Anto dia udah nyala-nyalain Land Rover kayak apaan tahu. Pokoknya udah. Tapi lu sekarang tanya Anto, lu mau nggak pakai mobil Land Rover? Ya nggak mau. Nggak mau, dia tetap aja maunya Land Rover gitu tetap loh. Tetap aja walaupun dia udah disiksa kayak apa di Land Rover gitu loh. Iya. Cuma yang gue pengen tekanin di sini, kayak ya udahlah nggak usah terlalu militan terhadap brand-brand tertentu gitu loh, Sob. Oke, jadi jangan terlalu defensif terhadap brand yang lo pakai gitu ya maksudnya. Betul. Emang ada, Sob, ya orang kayak begitu ya? Ya pastilah. Gue nggak ngomong di Land Rover aja, di Land Cruiser pun juga ada gitu. Cuma balik lagi, setiap mobil tuh, setiap brand itu memang cocok tergantung dengan ada demografi, ada geografis gitu loh. So, lo sekarang pakai brand Jeep, ya oke, dia emang cocoknya di batu, di pasir ya, karena kan dia lahirnya kan di Amerika gitu kan. Kenapa sasisnya lentur, didesain buat itu ya. Betul, kenapa Land Cruiser sasisnya kaku gitu loh, kenapa
Nah, cuma masalahnya si Land Rover ini unreliability-nya kok di setiap tempat kok sama. Itu yang jadi pertanyaan. Nah, Land Rover itu memang dibuat untuk menyatukan seluruh pecinta Land Rover seluruh dunia. Berbagi kebahagiaan itu namanya kan. Jadi di mana mereka ketemu ceritanya sama semua. Ya enggak, memang gue pernah sih ketemu beberapa kali orang-orang yang agak-agak defensif gitu terhadap brand yang mereka pakai. Kalau gue sih, gue ya ini juga, gue kadang defensif, tapi defensif bercanda gitu loh. Bukan defensif serius, artinya dia nyela-nyela Land Rover gue, ya biarin gue pakai Land Rover, mobil lo juga apa, mobil lo ini paling celah-celahan gitu gitu loh. Akhirnya nggak pernah defensif yang terus apa ya sifatnya ini orang jadi panas, jadi tersinggung, nggak pernah kayak gitu. Karena ya mobil itu menurut gue pada akhirnya itu kan cuma alat untuk membantu kita, iya itu aja. Bukan jati, ya oke lah lo kalau menjadi jati diri lo juga nggak apa-apa, cuma gue sih nggak segitunya gitu. Betul. Mobil itu adalah alat yang buat membantu kegiatan gue untuk menjadi lebih gampang gitu aja. Betul. Dan gue nggak mau dipersulit sama alat itu gitu. Kan ada orang yang kayak, gue kalau naik mobil ini tuh gue merasa lebih king gitu. Harga diri gue naik, pride gue naik, sehingga semua kenyamanan dan lain-lain itu dia lupa. Gak ada. Iya. Tapi ada juga orang yang bilang, gue harus sampai sini cepat, mobilnya nyelip-nyelip harus bisa cepat dan tanpa masalah dan nyaman, dan gue mau parkir atapnya nggak mentok. Ada juga orang kayak gitu. Akhirnya dia pilih Avanza gitu. Iya. Terserah orang ya kalau kayak gitu. Balik lagi. Nah, gue nggak tahu itu teman-teman udah suka naik Defender apa belum tiap hari, gue nggak tahu. Tapi gue udah pernah naik Defender tiap hari, itu gue udah pernah juga. Dan wah, tapi paling lucu sih waktu itu ada rekamannya nggak ya, yang lo abis turun dari Defender terus masuk ke Everest itu. Kopling enteng. Jadi itu nggak ini ya. Respons, lu jangan direkam dong. Nightmare anjing. Apa nightmare? Anjir, itu mobil legendaris loh. Enak banget. Gue asal habis bawa mobil, pas pulang gue langsung rasa orang bersyukur. Bahagia gitu ya. Enak banget mobil gue, ya Allah. Wah udah deh itu sih, gue no comment lah. Cuma balik lagi itu spiritnya adalah ya udahlah, kita semua tuh four wheel drive enthusiast, kita semua user, kita itu punya satu tools yang bisa membantu orang. Anggaplah lagi bencana, lagi banjir gitu loh. Kita itu bisa mencapai tempat-tempat yang nggak bisa dicapai oleh kendaraan-kendaraan lain. Udah itu aja, dengan spirit yang kita bawa kayak gitu, mau apapun mobilnya, lu nggak akan benci gitu loh. Dan kalaupun lo dicela atau apa, yang ya men, kita sama-sama pakai four wheel drive gitu. Kita balik lagi nih, Bang Raffi udah ganti baju, udah habis buka puasa dan udah lebih segar kelihatannya. Nah sekarang kita mau ngasih pertanyaan sebenarnya, untuk dapetin kaos yang tadi di awal gua kasih lihat itu ya. Yoi, betul. Nah pertanyaan pertama itu adalah gampang. Coba tebak berapa panjang jenggot Bang Raffi? Pertanyaan pertama, berapa panjangnya jenggot Bang Raffi? Yang jawabannya benar atau minimal paling dekat itu akan dapat satu kaos. Yang satu lagi mungkin nggak usah terlalu susah ya. Satu lagi, apa warna Defender 110-nya Bang Don Seko? Oke, warna Defender 110 ya. Yoi. Oke, sip lah. Jadi syaratnya kalau mau menangin kaos itu adalah lo jawab dengan benar, nomor 1. Nomor 2, lo harus subscribe di channel ini. Dan nanti begitu jawaban lo benar dan lo di kontak di komen atau di mana, nanti pasti lo akan kita japrian lah, nggak tahu gimana caranya japrian. Habis itu lo akan diminta ngasih bukti bahwa lo sudah subscribe, sudah berlangganan di channel ini gitu. Yoi. Jadi syaratnya itu aja, gampang. Oke, jadi sekian teman-teman acara ngobrol-ngobrol kita bareng Bang Raffi hari ini. Dan ya mungkin kita akan bikin lagi, kalau lo pada tertarik dengan konten-konten begini, kita akan bikin lagi dengan tema yang lain tentunya ya. Tema ini kan udah pernah, mungkin berikutnya kita akan bikin dengan mobil lain dan segala macamnya gitu. Jadi terima kasih buat yang udah nonton, buat yang subscribe, dan buat yang belum subscribe tolong di subscribe supaya
kita lebih semangat lagi bikin konten seperti Terus ini. satu lagi tuh, jangan lupa ini di tengah PSBB nih kalau bisa pada tertib lah biar kita juga segera keluar dari segala wabah ini. Nah, setuju. Terus ya ikutin lah semua pesan-pesan pemerintah segala macam, itu semua balik lagi. Dan yang terpenting, kalau teman-teman di sini ngerasa susah, ngerasa capek, bosan, tenang aja, nggak sendiri. Kita lagi sedunia nih yang kayak gini nih. Setuju. Bukan kita doang, benar-benar satu dunia yang kayak gini. Jadi nggak usah kecil hati. Sama satu lagi, isinya semua yang kita obrolin ini balik lagi ini adalah pendapat pribadi kita yang notabene adalah penggemar Land Rover, penggemar Land Cruiser, mencoba seobjektif mungkin, dan kita memang nggak menafikan bahwa memang kedua mobil ini adalah bisa dibilang ikonnya modern 4x4 lah. Iya, benar. Jadi ini benar-benar ini ya, peace of mind kita. Jadi ya itu pengalaman kita tuh yang terjadi sama kita ya kurang lebih begitu gitu. Yang terjadi sama teman-teman bisa jadi beda gitu. Mudah-mudahan sih pengalaman yang baik gitu kan yang terjadi. Jadi kita ya suka duka lah namanya, pasti ada suka ada dukanya gitu kan. Iya. Jadi kita bukan mau mengecilkan brand ini dan salah brand satu, itu nggak pernah ada. Kita cuma sharing pengalaman kita, terutama yang menurut kita lucu. Kita nggak pernah menyesali itu terjadi gitu. Kalau ada yang sebenarnya pengalaman jelek, kita cuma ingat itu dengan pengalaman yang lucu gitu. Iya. Bahkan kayak nggak pernah terlintas nyesel nih kayak gini, enggak, karena semuanya pada akhirnya ada hikmahnya yang bisa diambil gitu. Betul. Kita nggak pernah nyesel karena itu ya udah merupakan bagian dari perjalanan hidup kita gitu. Kejadian-kejadian lucu itu.